Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Selamat malam untuk semua yang telah hadir di acara Ngopi Udara Ksatria Nusantara. Grup Ksatria Nusantara adalah grup yang dibentuk sebagai wadah untuk mempersatukan anak bangsa dan belajar serta berbagi ilmu, informasi kenusantaraan dengan berbasis Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa, serta welas asih yang bertujuan untuk mengawal bangkitnya Nusantara dengan jiwa luhur serta nilai tradisi dan adat kebudayaan. Untuk malam ini kita akan mengangkat tema tentang kesehatan bersama Dr. Erstio Budi Prayitno dan juga dengan host tamu Kang Kabayan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa. Mohon untuk tangan kanan ada di sebelah dada kiri. Silahkan.
terima kasih. Selamat malam. Tema warung kopi malam ini di KN adalah sehat itu murah, sembuh itu gampang. Ya, yang akan menghadiri sumber Dr. Tio Budi Prayitno. Monggo Kang Agung, silakan. Assalamualaikum, Ampurasun buat semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini saya ditemani sama Mas Kabayan dari Kabayan. Mas dari jauh, Pak. Mas Kabayan nih gimana nih? Mas Kabayan tuh. Kenapa tuh? Kok wajahnya seperti itu, Mas? Halo? Aduh. Kenapa, Mas? Jatuh cinta Sakit, kan? Mas. Oh, sakit. Sakit ini. Sakit terus. Aduh. Sakit perut. Sakit perut. Ih, sakit perut. Nah, pasti itu. Karena aduh. udah pindah di TV itu. Pasti ada sesuatu itu. Udah ke dukun, Mas Kabayan? Iya ini. Iya, saya lagi nyari dukun ini. Pengen berobat. Berobat. Iya, mau berobat. Kenapa Mas, nggak ini mau? Mas nyari dukun ini. Perut nggak tahu kenapa ini. Perutnya tadi banyak pipi, Mas? Makan kecoa. Habis makan kecoa, Mas. Oh gitu, habis makan. Jadi sakit perut ini. Udah nggak mau ke dokter atau kemana gitu? Daripada ke dukun? Enggak, saya nggak berani ke dokter. Mahal. Kata siapa, Mas? Mahal, Mas. Ke dokter. Enggak. Sayang nih. Saya ke dukun aja saya. Ke dukun. Emang kenapa? Iya. Dukun lebih. Biasanya disembur juga. Disembur, Mas. Sembuh. Oh, disembur. Disembur. Jalan sembuh ya. Aduh, ini gini, Mas Kabayan. Langsung sembuh biasanya. Kabayan. Iya. Ada sih teknik-teknik tertentu ya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan wejangan atau saran-saran untuk masalah kesembuhan. Nah, nggak semua orang sih ini, Mas. Tapi ini sangat fenomenal banget ini. Kalau mau sih saya ajak Mas Kabayan ini untuk bertemu dengan seseorang. Iya. Sangat fenomenal. Bisa nanti mungkin. Waduh. Dukun? Tapi jangan takut, bukan dukun modern. Dukun modern. Iya, ada ya dukun mau modern enggak, online. Dukun online. Dukun Mau. Nah dulu nih. Mau yang penting saya sembuh, belum. Mas. Mau cari dokter yang perempuan atau yang laki-laki, Mas? 20.000, Mas. Waduh. 50.000. Yang cantik atuh. Yang cantik. Kebetulan saya lagi nyari iteng nih, mudah-mudahan dokter nyeng. Yang cantik ya. Bentar aku. Ya, aduh. Ngomong yang cantik jadi sakitnya berkurang nih. Suka ya. Oke. Kalau mau kasih aja yang laki, Mas Agung. Bahaya itu nanti kalau perempuan. Oke. Ini ada dokter Setio, Raden Setio. Dia pemerhati masalah kesehatan ini, Mas Kabayan. Beliau sudah terkenal nih, mudah-mudahan bisa langsung sembuh untuk wejangan-wejangan beliau. Mau nggak?
Mas Kabayan? Saya kenalin, mau nggak? Jangan takut tapi. Sinyalnya bermasalah. Iya, oke. Mbak Jessica nanti jangan ajak ya itu Mas Kabayan ya kalau bisa dia kalau dia ketakutan ya, tarik aja ya. Iya boleh lah. Iya, mau Mas. Itu ada. Saya pengen sehat. Tuh mau. Kalau ada perempuan kan Ya, siap. Lanjut Mas. Lanjut. Sinyalnya langsung nyala. Oke, ini aku masih belum. Lanjut Mas. Ke Dokter Setio. Beliau ini masih belum online. Oke, Mbak. Nyimak, Pak Agung. Saya Jessica. nyimak. Saya masih nyimak. Oh, masih nyimak sih. Siap. Pak Dokter? Tadi awal, tapi saya masih sebentar. Saya masih ada problem di materi. Tapi kalau mau diskusi dulu silakan. Oke, diskusi dulu ya. Nanti Waduh. nunggu dokter. Gimana nih? Beliaunya dokternya? lagi meramu. Itu dokternya Mas. Iya. Iya, Kang. Iya. Merdu kan suaranya. Waduh. Kirain dokter Luna Maya. Hai. Kayaknya saya udah ketemu deh sama Kang Kabayanti mananya. Aduh. Oh ini tuh dokter Setio ini. Ya ampun dokter. Ini saya terakhir takut ketemu dokter. Takut disuntik. Alhamdulillah masih ingat Kang Kabayan. Kumaha Kang Kabayan? Cijagra, kumaha Cijagra? Sakit. Aman dok, aman. Cuman ini saya sakit perut ini. Perutnya suruh berobat, jangan Kang Kabayannya. Perutnya aja suruh berobat sendiri. Susah dok. Saya gara-gara sudah 3 hari saya nggak makan. Makan nemu kecoa. Saya makan aja udah tuh. Alhamdulillah. Nasinya 1 piring sih. Tapi sakit perut saya dok. Siap. Saya takut Kenapa ketemu dokter, itu? takut mahal. Izin. Saya makan handphone saya ya. Langsung masuk ke laptop ya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Ya dok. Terus dia dibikin co-host Suaranya dulu. bagus? Bagus. Bagus dok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap, sok. Silahkan dilanjut Pak Agung. Saya sudah masuk dengan laptop sekarang. Oke, ini Pak Dokter. Tadi ini kan sudah di Mas Kabayan ini udah ngomong sama Pak Dokter tuh. Kalau dia sakit, cuman dia ketakutan, nggak mau dia ke dokter. Nah, mungkin karena informasinya terlalu mungkin berlebihan ya beliaunya. Ini ketakutannya. Tapi nggak tahu nih. Sekarang Mas Kabayan udah ada Pak Dokter Setio. Nanti bisa tanya langsung bagaimana tentang penyakit dan bagaimana tentang semua hal yang selama ini merasa tidak tahu atau merasa susah. Monggo Pak Dokter. Silakan. Iya, malah saya sangat setuju sekali sama Kang Kabayan. Testing ya. Kita belum mulai formal. Suara saya masih bagus ya? Bagus. Masih. Oke, alhamdulillah. Jadi saya malah senang banget ada diskusi tadi dengan Kang Kabayan. Karena dia takut. Kalau sakit itu takut. Itu malah saya setuju. Takut sakit tuh. Ada yang takut sakit nggak? Iyalah. Nah, bicaranya iyalah. Tapi semuanya bayar asuransi. Jadi sebetulnya orang itu tidak ada yang takut. Nah, tidak ada yang takut sakit. Karena sudah di-cover sama BPJS. Karena sudah di-cover sama asuransi. Jadi biarkan saja sakit. Nah, kalau Kang Kabayan takut ketika sakit itu malah bagus. Jadi dia akan sehat terus. Dia tidak akan ketemu obat. Dia tidak akan ketemu rumah sakit. Dia tidak akan ketemu suntikan. Itu malah bagus. Kontroversi bingung semua jadinya. Nah, ini yang jadi bahan yang bagus banget. Jadi betul sekarang coba tanya sama Pak Agung. Ya, kita merasa tenang banget karena di
puskesmas, di sebelah kita ada dokter praktek, di sebelah kita ada Saya rumah sakit sakit, di sebelah sakit kita. perut. Ya. Ya. Bener nggak Kakak Bayan? Kan nggak, kalau sakit tidak mau berobat kan berarti tidak sakit. Saya Sakit nggak berani bilang salah. Ini yang jadi penting buat kita. Kadang-kadang seolah-olah sakit, terasa sakit perut, kemudian kita minta tolong sama orang. Padahal yang ngasih WA, yang ngasih SMS, yang ngasih alarm adalah badan sendiri. Kenapa mesti minta tolong sama orang lain? Badan sendiri aja udah komunikasi, udah nge-WA malah dijawabnya sama orang lain. Halo. Iya, Halo, iya, halo iya. Bandung. Ya, ya. Yang sakit tuh badan kita loh, badan kita protes loh. Karena sambel lah, karena begitulah. Tiba-tiba kita minta tolong sama orang seolah-olah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjawab WA dari badan kita sendiri. Mending yang suruh jawab adalah dokter dalam tanda kutip ya. Jangan bicara apa-apa lah. Tahulah katakanlah untuk obat sakit perut apa. Ini lebih parah lagi, datang ke warung. Mas, aku sakit perut, Mas. Kira-kira obatnya apa, Mas? Dikasih sama warung, diterima loh dan sembuh loh. Jadi ini paradigma yang salah besar banget. Setiap ada gejala, entah itu sakit, entah itu apa ya, kemerahan, entah itu hilang penciuman, entah itu apapun judulnya, pusing, sakit kepala, itu adalah alarm. Itu adalah berita, itu adalah protes tubuh kita terhadap diri kita. Bukan diserahkan kepada obat. Bukan diserahkan kepada orang lain. Bukan diserahkan ke dokter Setio, sorry. Saya tidak akan ngasih obat. Saya tidak akan ngasih resep. Waduh. Jadi yang bisa menjawab adalah Kang Kabayan. Kenapa sakit perut? Nah, tolong cerita, ada flashback nih. Ceritanya apa? Iya. Saya kan tadi juga dari warung, Dok. Siap. Nanya saya sakit ini perut gitu kan. Oh, itu mah sakit mah katanya, kata orang warung. Betul. Terus dikasih obat. Mm-hmm. Terus saya pulang. Pulang kan saya pucat, saya juga nyengir-nyengir begitu karena sakit, Dok. Ditanya sama istri, Nyi Iteng. Kata Nyi Iteng nanya, kenapa? Sakit apa? Mah, saya bilang gitu. Sakit apa? Mah. Malah dimarahin sama Nyi Iteng. Sejak kapan kamu manggil saya Mama? Katanya gitu. Aduh, serba salah, saya sakit saya. Alhamdulillah, inspiratif banget ya. Sakit perut ngomongnya baru mah aja udah diomelin. Iya, sejak kapan manggil saya Mama? Katanya biasanya manggil Nyi Iteng. Makanya saya nggak berani, saya Dok mau manggil mah, nyebut mah ke dokter. Menyebut mah ke dokter. Luar biasa, ini menarik banget nih ceritanya dari Kang Kabayan. Jadi gimana, Dok? Saya nggak berani ini, takut mahal. Nggak usah diobatin. Sekarang kenapa jadi mahnya? Berarti kan yang tahu persis terjadinya mahnya itu, terjadi gastritisnya itu Kang Kabayan. Ya, karena telat makan, Dok. Nah, berarti obatnya apa sekarang? Jangan telat makan. Oh, jangan telat makan jadinya ya. Selesai kan, gampang kan? Tapi ada, dokter. Iya ya. Tapi kan ada kadang bukan hanya masalah makanan. Dari pikiran, lagi banyak pikiran, mahnya rasa lambung naik. Jadi jawabannya apa? Nggak boleh mikir. Banyak pikiran, nggak boleh mikir, selesai. Gampang banget. Gimana artinya how to manage stress kan? Bagaimana kita memanage pikiran kita? Bagaimana positive thinking kita? Pola pikir ya, Dok ya. Pola pikir kita. Sekarang apalagi yang terjadi? Kenapa sampai terjadi? Sulastri apa? Sugesti. Siap. Sugestinya kita harus selalu positive thinking, kan selesai. Tidak ada obat di sana. Sakit dompet, Dok? Dompetnya diisi.
Gampang banget ya. Gampang banget ngomongnya. Iya, jadi enak kitanya. Jadi itulah makanya saya bilang tema kita sembuh Nyebelin, itu dokter. gampang. Sembuh itu gampang. Ngisi dompetnya yang agak susah. Nah, Pak, sekarang ada penyakit lagi nih, ternyata mengisi dompet susah kan penyakitnya kan. Nah, itu yang harus dibicarakan. Berarti bukan sakit mahnya, tapi bagaimana mengisi dompet supaya tebal dan warnanya merah semua. Baru merdeka kalau merah. Baru merdeka. Karena konteksnya sehat itu bukan cuma fisik, bukan menyembuhkan sakit perutnya. Tapi konteks sehat dari WHO adalah sehat secara fisik, sehat secara spiritual, sehat secara finansial. Baru sehat. Kalau pikirannya mumet, dia tidak sehat walaupun dompetnya banyak. Kalau fisiknya jelek, dia juga tidak sehat. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk ICU. Jadi tiga menurut WHO itu kita harus tempuh. Sehat secara pikiran, dalam ini terutama adalah spiritual. Sehat secara fisik, tidak boleh pernah bilang saya sakit mah atau saya asam lambung, itu berarti tidak sehat. Yang terakhir adalah sehat finansial. Secara sosial itu kita harus punya nilai. Nah, di sana jadinya. Bisa diterima ya. Seru banget nih sekarang gara-gara Kang Kabayan saya dipanggil, jadi saya masuknya kayak begini nih sekarang nih. Saya jadi nggak takut. Nggak boleh takut ya, Dok. Nggak boleh sama sekali. Ini luar biasa. Ini ada pertanyaan nih, mau nanya kalau masalah psikis apa juga bisa disebabkan masalah apa nih? Sebentar nih, saya takutnya sama. Jadi kalau saya ngeliat, selamat malam dari seseorang dengan menggunakan Redmi 9. Selamat malam semua, Pak. Pak Dok mau nanya kalau masalah psikis itu apa juga bisa disebabkan oleh masalah fisik? Itu kayak dua lingkaran. Karena apa? Karena fisik dan psikis itu tidak berdiri sendiri. Orang sakit psikisnya juga rusak. Orang psikis pasti tidak sehat. Gak mungkin orang dengan dalam tanda kutip ya, mohon maaf kalau langsung jelek diambil yang paling jelek. Orang yang sakit jiwa pasti secara fisiknya juga pasti rusak. Ya, jadi jangan melihat orang gila kok tidak pernah sakit gitu loh. Ya, iya tidak pernah sakit, orang dia ke puskesmas aja nggak tahu. Saya sakit, Dok. Gitu. Jadi ini jadi pelajaran buat kita. Jadi secara komprehensif atau secara menyeluruh, baik fisik, psikis maupun sosial itu adalah bagian daripada kehidupan kita, dan itu adalah dalam posisi yang harus sehat. Tidak ada cerita tidak sehat, dan sehat itu hak. Artinya berarti semua orang harus dalam posisi sehat. Jadi kalau angka-angka kesakitan masih tinggi, yang hipertensi masih tinggi, yang diabetes masih tinggi, semuanya masih sakit, anggaran belanja untuk berobat tetap naik lagi, itu problem besar. Ingat ya, problem besar itu tidak mungkin kita bisa serahkan ke Departemen Kesehatan atau ke pemerintah. Kalau problem besar seperti pandemi, kita merasakan semua sekarang. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab semua. Karena dampaknya adalah semua. Orang tidak sehat, secara fisik tidak sehat, banyak korban, secara psikis sangat horor, secara finansial ambruk. Nah, ini jangan main-main dengan masalah kesehatan. Kalau bicara pandemik, orang semua concern. Tapi kalau masalah kesehatan, seorang tidak ada yang concern atau kurang sekali. Karena berpikirnya ada yang ngurus, ada departemen kesehatan, ada dokter, ada rumah sakit. Nah, itu kesalahan besar. Kesehatan, sehat atau tidaknya kita, itu bukan urusan orang lain. Urusan kita. Saya bisa share nggak sekarang? Boleh. Boleh share ya, saya ada sedikit materi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita. Saya coba share ini. Mudah-mudahan bisa tampil di sana.
Bisa masuk ya? Agak lambat. Belum. Agak lambat. Bisa. Sudah. Mohon screen-nya belum kelihatan. Nah. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Sudah, bisa. Nah, jadi karena kita masih dalam COVID adalah global, kita punya dampak, atau kita terdampak, semua terdampak. Jadi saya tetap ingin mengawali dari sini. Siapa yang beresiko terkena COVID? Mudah-mudahan bisa tampil. COVID itu sangat memprihatinkan. Ya, sekali lagi, sangat memprihatinkan dan kita menyadari semua. Apalagi, mohon maaf, Mbak Gayatri di Denpasar, masuk ke Denpasar itu di beberapa PSBB, apalagi PPKM kemarin, itu menyedihkan sekali. Kosong. Bandara tidak ada yang parkir, dan seterusnya. Saya masuk ke sana benar-benar menyedihkan sekali. Berapa kali perjalanan selama COVID-19 ini masuk ke Denpasar, masuk ke Bali, sangat memprihatinkan sekali. Yeah. Tapi di sisi lain, sekali lagi di sisi lain, banyak orang yang teriak, banyak orang yang euforia, banyak orang yang merasa senang. Karena apa? Karena dengan COVID ada potensi pasar yang besar sekali. Jadi ada negatif, ada positif. Nah, harusnya kita berpikir di yang positifnya. Kita tidak boleh kalah dengan virus. Virus itu tidak pernah memenangkan pertandingan melawan manusia. Ya, hepatitis sampai hari ini ada, tapi manusia tidak pernah punah karena ada hepatitis. Campak ada, human papillomavirus penyebab kanker sertik masih ada, AIDS masih ada. Tidak pernah kalah. COVID-19 juga sama. Manusia tidak pernah kalah. Manusia punya karakter menang. Ini yang harus kita pikirkan untuk COVID-19. Tapi kenyataan yang kita hadapi sekarang di Indonesia atau di dunia, ini karena terlalu banyak yang sakit. Yang sakit dan yang terlihat sehat, padahal ini sakit. Sinyalnya ya. Iya. Sedang kurang bagus. Masih menunggu. Banyak juga 75% yang terlihat sehat tapi sakit. Iya, dominan. Terlihat sehat itu mungkin yang komorbid dulu ya. Iya. Dengan data di Indonesia, ini data resmi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui riset kesehatan dasar 2018. Mohon maaf, masih bagus suara saya? Masih. Bagus, Dok. Oke, masih ya. Ini adalah data kita resmi. Ternyata yang hipertensi tidak turun dari 2007, 2013, 2018. Ternyata umur 18 tahun di Indonesia sudah ada yang terkena hipertensi. 25 tahun, 35 tahun. Ternyata stroke naik dari angka 7 menjadi 10,9 per mil. Ternyata di Indonesia 15 tahun sudah kena stroke, 25 tahun sudah kena stroke. Ini real data. Bagaimana dengan penyakit ginjal kronis sampai cuci darah? Naik angkanya 2 jadi 3,8. Yang cuci darah umur 15 tahun, umur 25 tahun. Bagaimana dengan diabetes? Fantastik, sama naiknya dari 6,9, sekali lagi 6,9 melejit menjadi 10,9. Ingat ya, kita punya dokter, kita punya rumah sakit, kita punya obat, dan seterusnya. Tapi hasilnya adalah ini. Bagaimana dengan kanker? 1,4 naik 1,8 per mil. Nah, yang jadi catatan menarik ini buat saya. Kanker laki-laki di Indonesia, atau laki-laki yang kena kanker di Indonesia, itu hanya 0,7. Sementara wanita itu 2,9. 4 kali lipat. Tolong pikirkan baik-baik yang merasa perempuan. Ya. Bagaimana dengan penyakit sendi? Hebat di Indonesia. Umur 15 tahun sendiri udah kena penyakit sendi. Umur 25 tahun udah ada yang kena. Ini catatan penting buat kita semua. Nah, yang menarik lagi kegemukan. Ampun di Indonesia. Hebat di Indonesia, makmur banget. Angkanya 18, naik menjadi 26, naik lagi menjadi 31.
2018 ya. Jadi 2023 nanti berarti naik lagi lebih dari 31. Besok-besok di Indonesia tidak perlu lagi ada Gojek, nggak ada lagi Grab Bike, dan seterusnya. Tidak perlu transportasi karena orang dari satu tempat mau pindah ke tempat lain tinggal ngeglinding saja karena orangnya bundar semua. Nah, jangan ketawa dulu ya. Ini kegemukan, ini overweight, migrain, tumor, hiperkolesterol, fatty liver, metabolic syndrome, diabetes, polycystic ovary syndrome sampai tidak punya baby, kelainan vena, kemudian depresi, sleep apnea sampai meninggal, asma, serangan jantung, hipertensi, GERD, kemudian gangguan saluran kemih sampai penyakit sendi. Ini semua ada di dalam kegemukan. Jadi harusnya kalau kita bisa menurunkan berat badan, hipertensi saja bisa selesai sampai 92% tanpa obat. Diabetes bisa selesai 83% tanpa rumah sakit, tanpa obat. Tolong pikirkan bahan diskusi. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan COVID-19? Ya, kita harus sehat. Kita tidak boleh ada yang sakit. Ya. Kita sudah dikaruniai suatu alat dari seluruh tubuh kita nih alatnya. Alat pertahanan tubuh kita luar biasa. Nggak usah ada diskusi, nggak usah ada debat. Tuhan tidak mungkin salah memberikan tubuh dengan sistem yang luar biasa. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah ini kalimatnya. Bagaimana orang itu sakit? Ini yang kadang-kadang tidak tahu. Saya ingin bicara mengenai diabetes. Diabetes itu pasti dikambing hitamkan adalah pankreas. Ini kelompok-kelompok sel beta pankreas yang biru. Tapi ada yang lupa. Yang lupanya adalah insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas, disalurkan melalui pembuluh darah. Ingat ya, melalui pembuluh darah. Bukan seperti enzim. Kalau ini adalah eksokrin, kelenjar eksokrin, menghasilkan enzim, amilase, lipase, tripase. Tapi ini ada salurannya kelihatan dan masuk ke usus 12 jari. Tapi kalau insulin melalui pembuluh darah, sementara orang diabetes tidak ada satupun yang diperiksa pembuluh darah. Orang diabetes selalu yang diperiksa adalah gula darah atau paling tinggi sendiri. Paling tinggi lebih dari gula darah adalah HbA1c. Nah, padahal orang Jepang makan gulanya paling banyak. Ini makan karbohidratnya paling banyak. Tapi makan lemaknya, makan kolesterolnya paling rendah. Dan diabetes paling rendah di Jepang. Sementara orang Amerika karbohidratnya dikurangi dengan kampanye low carb, rendah karbo, tapi lemak dan kolesterolnya tinggi, maka diabetes paling banyak di Amerika. Contoh, jadi diabetes itu sesungguhnya adalah biang keladinya atau sangat berhubungan dengan lemak, sangat berhubungan dengan kolesterol. Nah, bagaimana dengan serangan jantung? Ini adalah serangan jantung. Arteri koronarianya mengalami aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Ketika makanannya dirubah, ini lancar kembali pembuluh darah yang sama, arteri yang sama di jantung, tapi tidak pasang ring. Tolong dibaca, consuming plant-based diet. Jadi ini adalah mengkonsumsi yang tidak mengandung lemak, tidak mengandung kolesterol. Kalaupun ada lemaknya kecil sekali dan lemaknya lemak sehat. Ini adalah kasus real Wawan Rukawan, Juni 2014. Serangan jantung di Rumah Sakit Soreang Bandung, dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan pemeriksaan angiografi penyempitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik. 2 diantaranya sudah 90% dan harus pasang ring. Tapi saya minta sama Pak Wawan, kalau Pak Wawan pasang ring 2 ini, maka pertanyaannya ini kapan? Ini kapan? Ini kapan? Ini kapan? Ini kapan? Ini kapan? Sebelum 10 ring dipasang di dalam jantungnya, kemungkinan Pak Wawan sudah meninggal. Tapi alhamdulillah tanpa pasang ring, tanpa ngapa-ngapain kecuali ngerubah pola makan, ini Juni 2014 sampai hari ini sehat walafiat. Tolong pertimbangkan baik-baik. Bagaimana dengan stroke? Sama. Biang keladinya adalah lemak. Nah, penyebab stroke sama. Hipertensi, diabetes, ini semuanya obesitas masuk di dalam. Jadi sebetulnya ini adalah bisa disembuhkan. Ini gampang. Ketika bicara herediter saja, ketika bicara faktor keturunan saja, ini tidak bisa dihindari. Tapi sebetulnya yang memegang peranan adalah makanan, bukan faktor genetik. Nah, yang terakhir adalah kanker. Ini ilustrasinya tidak terlalu penting sebetulnya. Yang paling penting ada di sini.
Kalau orang rajin makan, sekali lagi, kalau orang rajin makan, apalagi proteinnya tinggi, maka resiko kanker tinggi sekali. Kalau proteinnya 20% ini diturunkan menjadi 5%, resiko kena kankernya turun lebih dari 76%. Lanjut. Orang itu sangat rapi sekali, ya. Sangat rapi sekali sampai segala macam udah berusaha nih. Sudah berusaha buahnya saja, apanya saja dilakukan, pokoknya takut kena kanker. Ya. Tapi makanannya tinggi protein. Paparan terhadap karsinogeniknya rendah, tapi proteinnya tinggi. Tetap saja dia risiko kanker tinggi. Tapi orang ini bertolak belakang, dia terpapar banyak sekali dengan karsinogenik, tapi proteinnya rendah dan risiko kankernya rendah. Jadi yang memegang peranan orang terkena kanker dan tidak terkena kanker adalah makanan. Dalam hal ini adalah protein. Pertanyaannya protein yang mana? Ternyata proteinnya yang berasal dari makanan yang mengandung kolesterol, yaitu kasein, yaitu protein hewani. Kalau protein hewani maka judulnya setinggi ini. Tapi kalau 20% proteinnya dari nabati, walaupun 20% resikonya seperti ini. Jadi rendah sekali. Apalagi kalau proteinnya bisa 5%, maka resikonya rendah. Jadi bagaimana menyelesaikan pasien dengan kanker? Judulnya adalah jangan kasih makanan sel kanker. Nah, karena ini adalah pembicaraan kopi, saya ingin memberikan contoh saya kopi saja ketika berhadapan dengan virus, ketika ada perangan COVID-19. Ternyata kopi itu dahsyat, mempunyai efek antivirus. Ternyata kopi itu bisa melawan influenza, anti-influenza. Ternyata kopi itu bisa menghambat multiplikasi atau replikasi daripada DNA maupun RNA virus. Ingat ya, di dalam kopi tidak ada kolesterol. Di dalam kopi tidak ada lemak. Jadi tolong bayangkan, bukan cuma melawan virus, berarti yang bisa menyelesaikan penyakit-penyakit tadi juga salah satunya adalah kopi. Kopi bisa menyelesaikan pasien dengan trombositopenia, adalah trombosit yang rendah akibat virus. Salah satunya adalah demam berdarah. Nah, balik lagi. Ini melawan virus-virus yang betul-betul berhubungan dengan respiratori. Artinya adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Saya kira ini juga sama. Ini adalah hepatitis B. Juga sama. Dia bisa dilawan dengan kopi. Saya kira tidak ada lagi. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Pak Agung, nyun sewu, saya minta waktu sedikit. Silakan saya kembalikan kepada Pak Agung. Sudah mudah-mudahan terinspirasi dan saya senang sekali bisa berlanjut. Silakan Pak Agung. Matur suwun Dr. Setio. Mas Kabayan. Masih di jalan Mas Kabayan ya? Masih jalan, oke. Mbak Jessica, ada sesuatu kah? Ini, saya mau nanya, boleh? Monggo. Kalau iya, mohon izin. Itu kopi kalau dikasih sama gula kayak gitu nggak ada pengaruh juga, dokter? Mas Agung, izin saya langsung jawab. Iya. Kalau kopi ditambah gula berarti bukan kopi lagi. Jadi yang dimaksud kopi murni ya, dokter? Iya, saya tidak bicara kopi cappuccino, saya tidak bicara cappuccino, saya bicara kopi. Kopi dengan karakteristik pahit. Ya, kopi dengan karakteristik yang original. What does that mean? Berarti pahitnya, hitamnya, dalam tanda petik tidak enaknya, tapi ingat yang menciptakan adalah yang maha benar. Yang tidak mungkin salah. Jadi di dalam kopi saja, sekarang coba bisa bayangkan, sekarang saya ingin menyambungkan karena kita udah terlanjur diskusi, saya ingin menyambungkan. Kopi bahan bakunya adalah CO2 dari udara yang diterima oleh mulut yang ada di dalam daun. Setuju ya? Iya. Kemudian bahan baku yang lainnya adalah air yang diterima oleh daun melalui akar. Setuju ya? Kita lagi berbicara fotosintesis.
bahan bakunya adalah CO2 dan H2O. Tapi yang dihasilkan adalah kopi. Oke. Bagaimana dengan salak Bali yang ada di Karangasem? Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah CO2 dan H2O. Bagaimana dengan anggur yang ada nun jauh di kota Paris, katakanlah di Perancis? Bahan bakunya apa? CO2 dan H2O. Jadi kita harus berpikir kalau bahan bakunya kimia, kalau kita mau bicaranya sekarang kimianya, unsurnya berarti ada unsur kimia di dalam makanan itu. Ada unsur paracetamol di sana, ada amlodipin di sana, ada antivirus di sana, ada antibiotik di sana. Karena dasarnya adalah CO2, H2O atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang lainnya tambahan, mau pakai nitrogennya, mau pakai sulfurnya, mau pakai tetek bengek. Allah atau Tuhan telah menentukan itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Bisa diterima sekarang. Tapi kalau sudah ditambahkan, sekarang Bunda Poni, kenapa gula? Karena pahit. Setuju ya? Kalau pahit berarti sudah menolak ciptaan yang luar biasa dengan formulanya sampai menghasilkan pahit, tapi kita rubah. Ditambahkan gula. Artinya berarti bukan lagi kopi. Bisa diterima. Ingat loh, orang Jawa itu, leluhur kita, orang-orang senior kita, mbah-mbah kita, yang kita, makan kopi. Kalaupun dia pengen manis, dia akan ngambil gula merah dan dimasukkan seperti kita makan permen. Tapi ketika meminum kopi, tetap hanya kopi. Ayo, siapa yang salah sekarang? Kalau, monggo silakan. Kopi murni untuk emas enggak apa-apa juga dokter ya? Nah, sekarang Mbak Arum pertanyaannya. Kira-kira Tuhan salah nggak menciptakan kopi buat manusia? Pertanyaan ke sana dulu. Kan tidak salah kan? Tidak mungkin salah. Iya. Salah nggak memberikan satu benda atau tumbuhan yang namanya ganja? Nggak mungkin salah. Ingat ya, jangan ngelihat eksesnya nih. Ya, jangan melihat eksesnya. Tapi itu sudah ada di bumi. Dan kita harus yakini itu tidak salah. Demikian juga dengan tembakau. Makanya jangan ada yang pakai filter. Demikian juga dengan daun tembakau. Nggak mungkin salah dihadirkan di dunia. Nah, sekarang pertanyaan Mbak Arum adalah, bagaimana dengan orang yang kena lambung, asam lambung atau emah, gastritis dan sebagainya? Jangan salahkan kopi. Yang disalahkan adalah badannya yang sakit dan tidak pernah mau disembuhkan. Sehingga takut dengan kopi, sehingga takut dengan kesembuhan. Padahal kalau orang itu minum kopi murni, lambungnya itu akan sembuh. Mau bicaranya nanti dititrasi dulu, yang encer dulu, bertahap dan lain sebagainya, itu teknik. Tapi kita harus punya kesepakatan, punya keyakinan, semua yang ada di alam akan bisa menyelesaikan persoalan dalam tubuh kita. Asalkan orang tersebut mau merubah. Kenapa orang itu asam lambung tinggi? Kenapa orang itu sakit mah? Kita harus berpikir sekarang, apa yang dimakan sama yang bersangkutan. Kalau yang dimakannya itu adalah yang tadi saya diskusikan di materi, yang dimakannya adalah segala sesuatu yang enak, maka dia perlu asam lambung yang tinggi. Asam lambung yang tinggi inilah yang terus-menerus setiap kali makan diperlukan, maka orang itu akan menjadi sakit gastritis. Jadi yang menyebabkan sakit gastritis itu adalah justru orang dari pola makannya. Bukan bicara kopinya. Dia akan takut dengan kopi. Dia akan takut dengan asemnya buah. Padahal kalau kita balik lagi, asemnya buah itu diberikan oleh Yang Maha Benar. Ya, ada buah yang manis, ada yang buah asam. Ada sayur yang masih bisa diterima oleh mulut kita, ada sayur yang tidak kita sukai. Ada yang pahit. Padahal itu adalah formula yang luar biasa. Ini mengalahkan formula lain, mengalahkan formula yang ngerasa orang pintar. Pabrikan, pharmaceutical company, wah saya punya formula bagus. Lupa ya.
formula terbaik adalah dari Tuhan. Dalam bentuk yang salah satunya kita diskusikan kopi. Bisa ya? Baru Mbak Poni bisa terima? Oke. Bisa dong. Paling Aku tidak, mau nanya, paling Dok. tidak. Oke, monggo sopo ini. Jessica. Ya, Gini, silakan Mbak Jessica. kan tadi Pak Dokter bilang di awal ya, untuk kalau sakit mah ya berarti kita ganti kebiasaan gitu kan. Kalau telat makan ya jadi makannya. Kalau ganti kebiasaan kan itu biasanya waktunya cukup makan waktu gitu ya, Dok. Tapi kan kayak saya kan ya kadang-kadang saya juga mah gitu kronis ya. Kalau asam lambung udah naik tuh udah kayak diperes gitu tuh. Nah, ini untuk kita meredakan sakitnya ini gimana, Dok? Kan kalau misalnya kita ganti pola kan lama itu kita dapat ininya apa? Keuntungannya gitu ya. Fungsi apa? Efeknya. Nah, kalau kata Pak Dokter itu gimana gitu? Kalau tanpa obat itu bisa nggak untuk meredakan kayak sakit? Karena kita kan kalau asam lambung kan itu sakit sekali kan. Kalau kata orang Sunda seul lah. Seul. Iya. Nah itu gimana, Dok? Kalimat kunci dari Mbak Jessica saya ambilnya kronis. Ya. Artinya adalah nanti ada lagi. Hanya kok betah ya dengan penyakit kronis itu ya? Enggak, Dok. Ini tuh saya jarang dia muncul. Terakhir itu saya kemarin ya kena itu, tapi terakhir sebelum itu yang saya kena itu tuh udah 10 tahun lebih. Gitu. Berarti kan enggak sekronis itu. Iya, enggak sekronis Tidak itu, sekronis. tapi itu ada. Kalau yang gitu. kronis itu hampir setiap hari, hampir setiap minggu, hampir setiap saat dia akan datang lagi. Nah, yang saya ingin jawab pertama adalah, sekali lagi yang saya akan jawab pertama adalah, kita ini harus merubah. Jadi kalau ada kondisi, jadi saya tidak ingin menyerempet dulu ke obat. Jadi saya ingin membunuh dulu ketergantungan orang terhadap orang lain, terhadap pihak lain, terhadap obat, dan seterusnya. Jadi kalau masih memelihara, masih merasakan, Dok, alhamdulillah saya sehat. Ya, cuman asam lambung. Itu nggak bisa. Orang itu tetap akan sakit. Dan mohon maaf, yang namanya saluran pencernaan itu tidak lepas dengan sistem lain. Saluran pencernaan itu berhubungan dengan saluran kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, berhubungan dengan ginjal, berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan otak, berhubungan dengan hormonal, berhubungan dengan sistem semua termasuk sistem pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita. Jadi kalau orang itu bicara saya alhamdulillah Dok sehat, saya cuma ada asam lambung saja. Itu tidak. Sebentar lagi dia serangan jantung. Sebentar lagi dia kena stroke. Sebentar lagi dia kena autoimun. Karena memelihara sakitnya. Jadi saya tidak ingin ketika serangan orang mencari obat. Alhamdulillah, saya udah minum. Ini minumnya nih ketika orang sakit lambung saja, PPI, proton pump inhibitor, entah itu lansoprazol, omeprazol dan lain sebagainya. Belum lagi antasidnya obat mah seperti yang dibicarakan tadi sama Kang Kabayan, dikasih obat mah, itu berarti antasidnya. Belum lagi nanti yang untuk melapisi semen, dikasih lagi surfaktan. Dikasih lagi kemarin kita ribut-ribut dengan ranitidin. Ranitidin sekarang udah dicoret dari pasaran. Jadi 4-5 obat harus diminum untuk menyelesaikan sakit. Yang nanti akan terjadi lagi. Makanya saya katakan saya tidak akan ke sana dulu, tapi paling tidak harus paham, jangan mau sakit lagi. Kita tidak ada sakit lambung, tidak ada sakit apa-apa. Nah, yang diceritakan sama Mbak Jessica adalah urgensinya. Saya ingin selesaikan hari itu rasa sakitnya, walaupun harus terpaksa dengan obat, bahkan dengan suntikan. Tapi ingat, kita harus berubah. Jangan ada lagi itu. Sekali lagi, jangan ada lagi itu. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan adalah, apa yang menyebabkan orang itu sakit mah? Jawaban adalah karena makanan yang tadi saya bicarakan. Makanan yang susah dicerna, itu perlu asam lambung yang banyak. Sekali lagi, perlu asam lambung yang banyak. Kalau makanannya tetap seperti itu,
maka orang itu tidak akan pernah sehat. Maka orang itu tinggal nunggu waktu kena autoimun, tinggal nunggu waktu kena kanker, tinggal nunggu waktu kena serangan jantung, dan seterusnya, dan seterusnya. Gimana dengan pikiran? Sama. Bagaimana dengan pikiran? Sama jawabannya. Ketika orang itu berpikirnya adalah stres, ketika orang itu berpikirnya depresi, tekan, dan lain sebagainya, judulnya akan runtuh semua sistem. Sekali lagi ya, akan runtuh semua sistem. Dia sebentar lagi juga kehilangan oksigen, paru-parunya tiba-tiba bisa berhenti, jantungnya tiba-tiba berhenti. Bukan berbicara di penyakit degeneratif tadi, tapi saking stresnya dia memilih bunuh diri. Sorry ya, bunuh diri yang saya sampaikan karena stresnya. Jadi baik secara fisik maupun secara psikis itu sangat dipengaruhi. Fisiknya dipengaruhi oleh psikisnya, manajemen stres yang harus kita aturkan. Disitulah perlunya konseling. Disitulah perlu spiritual. Karena ketika spiritual kita tinggi, nilai apapun, maka di sini akan jauh lebih tenang. Nanti bukan, silakan, siapa nih? Pak Jessica silakan. Maaf, ya. Tadi ngomongin stres, saya itu pernah sempat baca ya, saya lupa di mana. Dibilangnya itu stres itu pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, betul. Itu gimana dok? Jadi dia dari stres terus jadi kemana-mana gitu? Nggak usah kemana-mana. saya ingin ambil contoh nih, nggak usah kemana-mana. Makanya saya bilang cepet banget untuk jadi kematian. Saya setuju sekali karena 90% atau lebih dari 90% penyakit itu disebabkan karena isi di otak kita. Sekali lagi, isi di otak bukan berarti otaknya organiknya ya, bukan ya, tapi pikiran kita. Ya. Contoh sekarang yang tadi kita udah ceritakan. Bagaimana mungkin dia bisa sehat kalau masih memikirkan persoalan banyak yang ada di kepalanya dia. Hutangnya belum selesai, cicilannya dikejar-kejar sama debt collector. Bisa diterima sekarang? Belum lagi tekanan kerjaan. Itu akan mempercepat ya. Jadi kalau itu tidak bisa diselesaikan, jangan bicara fisik dan jangan bicara lagi jangan bicara lagi spiritual dan jangan bicara lagi fisiknya. Fisik dan spiritual boleh kita kita pilah lagi. Tapi paling tidak isi yang ada di kepala ini harus disehatkan banget nih. Artinya sekarang buat kita semua nih, ingat ya, kita cinta bangsa kita. Jangan muluk-muluk bicara kesehatan. Jangan muluk-muluk bicara yang lain. Harus memakmurkan, harus orang itu tidak punya beban pikiran. Dan apa yang terjadi di kita sekarang adalah kita tidak punya uang. Orang itu bermasalah dengan finansial. Jadi bagaimana bisa sehat semua anak bangsa itu kalau tidak pernah punya beban pikirannya, terutama adalah finansial. Tolong catat. Ini yang harus berpikir berbeda ini sekarang. Berbeda tapi sekali. Tapi kan pada gitu ya. Itu kan masih masalah besar gitu dok. Kalau kita ngomong secara ekonomi itu ya. Untuk jadi kita tenang di pikiran gitu. Jadi kalau itu masalah besar, berarti kita harus fokus di sana. Makanya kenapa judulnya adalah Sehat Itu Murah. Saya ingin menggiring semua orang, sekali lagi ya, ingin menggiring orang dengan diskon yang tinggi. Jadi orang mau membeli sehat. Paham sekarang? Kalau dia mahal, kalau dia tidak ada diskon, kalau diskonnya kecil, nggak ada yang beli sehat itu. Bisa diterima sekarang. Pakai spanduk nih, germas. Spanduknya bagus-bagus. Pakai biaya lagi untuk bikin spanduk. Tapi yang pasang spanduknya sendiri tidak mengikuti apa yang ditulis di spanduk itu. Faktanya apa? Data yang tadi. Faktanya di Indonesia, meskipun sudah ditulis ada gerakan masyarakat hidup sehat. Tapi faktanya yang hipertensi masih tinggi. Bisa diterima sekarang? Yang diabetes tidak turun. Masih nambah terus. Jadi persoalan besar itu tidak akan pernah selesai. Bisa diterima? Sehat itu harus semurah mungkin. Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Jadi bukan karena ada, mohon maaf, harus pakai seragam, harus nunggu jadwal, harus datang ke gym dan lain sebagainya.
Itu mahal semua. Dan kenyataannya juga tidak berhasil sampai hari ini meskipun fasilitas itu sudah disediakan. Balik lagi ke diri kita sekarang. Oh, ternyata untuk sehat itu murah loh. Cuman jalan kaki doang selesai. Asalkan setiap hari. Nanti cari, bukan cari ya, pasti mungkin udah teman-teman udah ada yang baca juga. Dari seorang Jepang, saya lupa nama Jepangnya, tapi judulnya adalah The Miracle of Endorphin. Buku kecil banget. Dia berbicara hormon, endorfin adalah hormon. Adalah jalan kaki 6.000 langkah. 6.000 langkah itu tidak lebih dari 30 menit. Itu sudah banyak menyelesaikan. Itu adalah murah. Jadi terima. Nah, kembali ke yang tadi konteksnya lagi. Bagaimana sembuh itu gampang? Semua orang bisa melakukan. Jadi dok, gimana kalau sakit ngopi? Kan semua orang bisa ngopi. Dok, bagaimana bisa untuk menyembuhkan penyakit itu? Merokok. Nanti disorot nih. Nah, ini dok, menarik. Rame dok. Nanti. Kan semua orang bisa melakukan itu. Jadi jangan yang susah-susah untuk mencari kesembuhan. Yang kita bicarakan malam ini ternyata sederhana untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan gastritis. Ya jangan beli makanan yang mahal. Murah itu apa? Ubi, panjang, sayuran, buah-buahan yang ada di tempat kita. Jangan dicari dari luar, jangan impor. Yang ada di tempat kita. Sekarang di mana nih sekarang? Di Bali ada apa? Tadi saya sudah menyebutkan adanya salak gula pasir katakanlah dari Karangasem. Ternyata itu adalah obat yang dihadirkan untuk orang Bali. Nanti ada lagi di tempat lain lagi. Oh, saya ada yang lain misalkan. Silakan, tapi jangan jauh-jauh kita mencarinya. Dan ternyata itu ada unsur obat di dalam. Semua bisa melakukan yang sama. Sembuh itu gampang loh. Makanya, mohon maaf, banyak dokter yang sakit, banyak yang dokter yang kena COVID. Kenapa? Karena tidak sehat. Nah, ini yang harus jadi bahan diskusi buat kita. Berhadapan dengan COVID saja luar biasa takutnya. Padahal tidak pernah dalam sejarah itu yang namanya virus meluluh lantakan manusia. Bisa dibayangkan sekarang. Jangankan pakai masker. Sekali lagi, jangankan pakai masker. Sudah pakai APD lengkap saja dengan face shield, dengan sepatu, segala macam. Masih kena COVID juga. Jadi pemikirannya harus berbeda kita. Kalau orang Jepang bilang, do no one do. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kalau masih mengikuti pola pikir yang lama, paradigma yang lama, kita tidak ada yang sehat. Kita balik lagi, sehat itu mahal banget. Sembuh itu susahnya minta ampun, sudah keluar habis-habisan, hasilnya adalah pemakaman. Nah ini kan nggak selesai kitanya. Silakan, saya kembalikan lagi. Mbak Siska, saya kembalikan ke Mas Agung, kalau masih ada silakan. Mas Agung, pertanyaan dari chat dibacakan. Banyak yang tanya ini. Aku bacakan nih, ada dari Mbak Endang nih. Dokter mau tanya, betulkah kopi bisa menurunkan berat badan? Juga sama Mas Yudi. Ini bagian sangat berpengaruh bagi kesehatan. Ini mau dua pertanyaan langsung Pak Dokter. Monggo dibalas. Baik, saya jawab. Nah, ini mulai menarik nih sekarang. Ingat ya, kopi diciptakan sama yang maha benar, yang tidak mungkin salah, dan pasti positif. Sekarang pertanyaan dari Mbak Endang, dokter, apakah kopi bisa menurunkan berat badan? Jawabannya adalah absolutely yes. Oh. Nah, sekarang berebut pulang dari sini pada beli kopi semua nih. Lalu bagaimana dengan buah yang lain? Lalu bagaimana dengan yang lain? Same. Jawabannya adalah sama. Nanti kita bicara salak, nanti kita bicara apa lagi sekarang? Melon, kita bicara mangga, kita bicara apel, kita bicara tomat. Semua jawaban persis seperti yang kita diskusikan. Bisa menyelesaikan diabetes, bisa menyelesaikan stroke, bisa menyelesaikan apapun termasuk menurunkan berat badan. Ya, ini saya nyinggung nih sekarang. Orang diabetes tidak boleh gula, tidak boleh manis.
Jadi orang diabetes dilarang makan buah yang manis. Umbi cilembu yang manis dilarang karena manis. Lupa yang ngomong itu. Umbi cilembu atau buah-buah yang manis diciptakan oleh yang maha benar. Jadi yang ngomongnya pun pasti diabetes. Nggak ada. Kalau masih melarang ke sana pasti orang itu sakit. Jadi kita bertolak belakang sama sekali. Nanas dari Purbalingga dengan judul nanas madu, manisnya luar biasa. Itu adalah obat. Sawo yang manis itu adalah obat diabetes. Makanya pertanyaan tadi dari Mbak Endang, jangan ke saya nanti diskusinya. Kita semua punya Android, kita semua punya Google. Kita bisa search, kita bisa googling. Kopi, terus kemudian berat badan. Tapi in English. Kenapa in English? Supaya kita dapat literatur, supaya kita dapat PDF-nya, bukan asal-asalan. Jadi ketika kita tadi yang saya cari dengan kopi dengan virus, itu pun sama. Kita cari ke Google, kopi, terus kemudian katakanlah sekarang weight reduction, katakanlah penurunan berat badan, koma lagi PDF. Maka literatur ilmiah di situ baru akan terjawab. Oh, ternyata kopi bisa menurunkan berat badan ya. Jadi konfirmnya jangan diskusi dengan saya, konfirmnya dengan para peneliti di sana. Ingat ya, sebelum kita ada, kopi sudah ada. Ingat itu. Jadi secara empirik, jangan ada diskusi lagi, jangan ada debat lagi. Bukan bicara obat. Umur obat berapa? Paling 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Kopi umurnya sebelum orang yang merasa pintar itu datang, dia sudah ada. Demikian juga dengan buah yang lain. Terjawab. Nah, sekarang bagaimana dengan tadi kebahagiaan? Jelas. Orang yang positif, orang yang selalu happy, seolah-olah no problem at all, itu pasti orang yang akan sehat. Nah, terus apapun judulnya, apapun permasalahannya, kalau orang itu mengarah, kalau itu orang itu menuju dengan kebahagiaan dicapai dengan segala macam kan. Dengan spiritual saja kita sudah dapatkan. Dengan kesederhanaan, nah saya mulai sekarang kesederhanaan saya akan masukkan. Ingat ya, kita tidak berbicara, kita anak bangsa semua nih, yang variannya luar biasa. Kepercayaan luar biasa. Tapi satu kunci, dengan kesederhanaan orang itu sehat. Dengan puasa orang itu sehat. Semua kita tidak pernah ada debat lagi. Dengan puasa, artinya puasa itu berarti mengerem. Baik mengerem makan maupun mengerem memilih. Oh ini mahal, oh ini enak. Saya akan memilih yang tidak mahal. Saya akan memilih yang tidak enak. Artinya ketemu lagi sekarang, ternyata untuk sehat itu tidak perlu mahal. Murah. Kenapa? Karena puasa. Orang itu sehat. Dengan puasa ternyata bisa menyembuhkan. Ingat ya, orang yang rajin makan, proteinnya tinggi, maka risiko kankernya tinggi sekali. Dengan dipuasakan, tidak makan atau mengurangi makanannya, maka dia tidak kena kanker. Bagaimana orang yang kena kanker? Minta untuk berpuasa. Maka kanker sudah kelepek-kelepek, Pak. Sudah tidak dapat makanan. Setelah itu diserang lagi dengan kopi. Kopi punya anti kanker. Diserang lagi dengan apel. Apel punya anti kanker. Diserang lagi dengan booster. Serangkaian buah, serangkaian sayur yang notabene punya sifat anti kanker. Maka penyakit kanker dengan mudah kita selesaikan. Tidak mahal, tidak perlu dokter, tidak perlu rumah sakit, tidak perlu konsultasi ke saya lagi. Lakukan, just do it, selesai. Bisa diterima? Silakan. Lanjut lagi Mas Agung. Monggo. Ini ada yang pamit. Kalau saya baca lagi di sini saya manis. Jadi nggak boleh umbi-umbian Cilebu. Nah, ini kayak gini nih. Ini yang tidak. Ini kalau udah melarang tidak A, tidak boleh B dari alami, itu pasti bermasalah nantinya. Kalau sayanya sudah manis, nggak mau makan ubi Cilembunya karena manis, itu lain persoalan. Karena sudah manis, nggak perlu lagi dikasih gula lagi, nggak perlu dikasih yang manis-manis lagi. Nah, terus apalagi izin dok, kevonis stroke ringan sudah 8 tahun, kira-kira apa yang harus dilakukan agar pulih kembali? Jawabannya sama. Rubah pola makannya, perbanyak buah, sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan. Yang lain tidak.
kopi, teh, semuanya murni, semuanya original. Itu menyelesaikan. Tidak lagi stroke lagi, dia akan pulih. Lakukan fisioterapi dengan berjalan kaki, fisioterapi dengan masuk kolam air, berjalan di dalam air, berjemur. Berjemurnya bukan sampai berkeringat ya, tapi berjemurnya sampai mandi keringat. Jadi benar-benar basah sekali dan itu akan menyelesaikan banyak sekali. Dari itu, Dok, tentang berjemur. Oke. Tentang berjemur, kan banyak juga yang bilang, Dok, itu bisa kanker kulit. Apalagi kalau kita mikir sampai tadi kata dokter mandi keringat gitu. Nah, gimana? Saya langsung jawab ya. Gak mungkin Tuhan menciptakan matahari kalau jelek. Jadi orang yang menjelekkan matahari mudah-mudahan kena kanker kulit. Berarti enggak gitu, Dok? Enggak ada juga harus bicara jam berapa. Matahari itu disediakan dari mulai terbit sampai terbenam. Dari terbenam didatangkan bulan. Itu berarti matahari tidak pernah berhenti dengan kita. Jadi mau malam, mau siang, mau jam 12, mau sore, kita ingin berkeringat, kita ingin mandi cahaya. Ingat ya, mandi cahaya sekarang bicaranya. Cahaya bulan itu adalah pantulan dari matahari. Ya. Jadi matahari juga sumbernya. Nurnya, energinya adalah dari matahari. Maka ketika kita bermandi cahaya, baik siang maupun malam sampai kita berkeringat, apa yang mesti kita lakukan? Katakanlah kita melatih pernapasan kita malam hari. Apakah kita tidak berkeringat? Apakah kita tidak kena cahaya? Itu pun akan menyelesaikan permasalahan masalah kesehatan kita. Tidak ada jam, tidak ada kapanpun. Silahkan nikmati matahari itu. Bisa diterima ya. Jadi kalau orang yang bicaranya ada ultraviolet dan lain sebagainya, itu pasti promosi yang akan mengarah. Makanya keluarlah sunblock, keluarlah SPF, sun protection factor. Aduh, itu semuanya adalah promosi. Ingat ya, formula terbaik adalah yang diciptakan sama bukan orang-orang yang merasa pintar dengan SPF sekian persennya, bukan dengan sunblocknya dan lain sebagainya. Tidak. Jangan sekali-kali kita datang matahari langsung cari payung. Nah, itu yang bisa disampaikan. Oke. Ya, itu kan takut hitam, Dok. Nah, kalau udah tahu ke sana, berarti itu adalah global atau big project atau big design. Itu by design. Tolong dipikirkan baik-baik. Silakan. Ada lagi pertanyaan, Dokter, ini dari tadi nih. Monggo. Pak dari Bapak Redmi 9 yang tadi. Pak Dokter tanya lagi ini. Kalau semua banyak yang berawal dari makanan dan di negara kita angka obesitas naik begitu pesat, kira-kira apa penyebab orang Indonesia ini doyan makan berlebihan, padahal informasi tentang kesehatan sudah banyak tersebar di umum? Artinya, kenapa orang Indonesia sekarang cenderung menerobos batasan makan sehat? Apa ada faktor psikis dari keadaan zaman? Monggo, Dokter. Oke, saya langsung jawab. Kita pernah dengar 4 sehat 5 sempurna. Ya, dan hasilnya seperti data tadi, berarti gagal total. 4 sehat 5 sempurna dihapus, diganti pedoman gizi seimbang. Tapi hasil terakhirnya data tadi lagi, ternyata gatot juga, gagal total. Pertanyaan saya sekarang sederhana, siapa yang menganjurkan kita makan 3 kali? Apakah ada rumusan makan 3 kali itu akan sehat? Apakah kebiasaan, ada? Dok. Nah, balik lagi berarti kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah kebiasaan jelek. Bisa diterima? Jadi bagusnya berapa kali? Nah, ini aja lagi ya, menyambung lagi. Ingat ya, tadi saya udah menyinggung. Puasa. Oke, sekarang katakanlah semua puasa ada stop. Meskipun tidak stop makanan semua. Kadang-kadang masih ada yang minum. Kadang-kadang ada juga yang, apapun judulnya puasa lah. Tapi di sana dibatasi makanan. Bisa diterima ya. Puasa itu pasti dibatasi makanan. Dibatasi dengan waktu dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh orang yang puasa? Makan. Sekarang kita bicaranya puasa Ramadan lah, orang Islam lah. Bicaranya adalah sahur, kemudian buka puasa. Ketika sahur, ingat ya,
diwajibkan untuk sahur. Ya, artinya adalah diwajibkan untuk makan sahur. Tapi ketika buka puasa, catatannya jangan banyak-banyak loh kalau buka puasa. Cukup dengan 2 butir kurma loh. Ketika itu dia masih melakukan aktivitas-aktivitas sampai nanti sahur. So what is that mean? Ternyata yang dianjurkan itu cuma 1 kali loh makan. Dan itu sehat loh. Kalaupun mau 2 kali berarti antara sahur dan buka puasa. Saya punya rekan, umur mungkin sekarang udah masuk 70 hampir 80 tahun. Itu puasanya lebih dahsyat lagi. Jam 3 pagi sampai jam 9 malam. Dan every day. Bisa dibayangkan jam 3 start jam 3 pagi dia sudah tidak makan. Tidak makan, tidak minum. Every day of the year, every day every of his day life, selama dia hidup sampai hari ini. Oh. Jam 3 pagi stop sampai jam 9 malam. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, dia orang Muslim, bulan Ramadan tiba, orang lain buka puasa, dia belum buka puasa. Karena dia terbiasa dengan jam 9 malam. Dan aktivitasnya luar biasa, aktivitas fisiknya luar biasa. Tetap saja dia seperti orang lain bekerja dengan keringat, dengan segala macam. Nah ini yang membedakan. Lemes gitu ya dok? Nggak ada, dia masih bersepeda berkilo-kilometer. Wow. Ini yang harus kita pikirkan. Ternyata dengan mengurangi makanan, jauh lebih sehat. Nah, balik lagi ke konteks di sini. Kenapa orang Indonesia seperti ini? Nah, siapa yang mengajarkan? Jangan menyalahkan leluhur kita, jangan menyalahkan kakek nenek kita. Artinya, kita harus berpikir sekarang betul-betul merubah. Jangan banyak makan, jangan cari makanan yang enak, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tergugah. Siap, silakan. Saya kembalikan lagi ke Mas Agung. Izin Mas Agung. Monggo. Iya, tadi kan menarik sekali ya masalah kopi ya. Kopi yang ori itu yang bagus seperti itu ya. Jadi gulanya juga terpisah kan kalau mau nggak suka pahit seperti itu. Itu ada jenis kopi yang bagus dokter karena macam-macam jenis kopi kan yang ada di sini seperti itu. Apa ada pengaruh efeknya seperti itu? Sinyal lagi. Mungkin lagi ini ngambil minum. Enggak, maksudnya udah ngerti kopi organik, tapi kan jenisnya kan macam-macam seperti itu Mbak Gayatri. Itu apa ada yang spesial ini kopi yang kan seperti itu? Maksudnya macam-macam tuh kayak robusta gitu kan? Ya. Boleh saya nimbrung? Monggo. Iya. Nah, kalau sudah berbicara seperti ini, sama halnya dengan kita memilih yang manis, yang tidak manis, yang pahit dan asam, misalkan. Di kopi juga sama. Orang akan berpikir ada robusta, ada arabica dan sebagainya. Nggak usah. Sulit kita nantinya. Yang ada di halaman kita mendingan kita nggak kenal dengan kopi itu. Tapi kita rawat karena kita ingin mendapatkan manfaat. Jadi nggak usah berpikir ini kopi robusta, ini kopi, nggak usah. Yang penting adalah kopi. Ini ketika berbicara kopi saja. Ketika berbicara yang lain juga sama. Ketika orang Probolinggo banyak mangga, berarti Tuhan telah memberikan mangga itu untuk sehat orang Probolinggo loh. Ketika di Indramayu banyak buah berbeda mangganya dengan Probolinggo, maka buah yang ada di Indramayu itu adalah untuk orang Indramayu. Ini enggak. Buah Indramayu dijual. Buahnya Probolinggo sampai ke Paris, bayangkan. Orang yang di situ tidak menikmati. Kang Rudi pernah lihat video saya atau pernah ada satu aktivitas saya melakukan jalan-jalan. Dr. Stio jalan-jalan. Masuklah saya ke sebuah perkebunan. Perkebunannya adalah paprika. Di sana ada yang kuning, di sana ada yang merah, di sana ada yang hijau, dan seterusnya. Yang terjadi,
pemilik kebun paprika punya lahan sekian, itu kena stroke. Bayangkan sekarang, padahal paprika sendiri adalah obat untuk stroke. Obat untuk menurunkan tekanan darah. Nah, karena saking butuh duitnya, bayangkan, tidak ada paprika yang dimakan sama yang bersangkutan. Sampai dia kena stroke, sampai dia darah tinggi. Saya tensi aja di atas 280. Bisa dibayangkan. Padahal kalau dimakan karena dia perkebunan di Lembang, dan di Lembang banyak paprika, harusnya dia sehat walafiat. Bapaknya seperti itu, gimana anaknya, gimana cucunya, gimana generasi berikutnya. Nah, ini yang jadi pemikiran kita. Makanya finansial selalu harus kita jadi fokus. Mau bicara apapun kita sebagai anak bangsa, kita harus menyelesaikan kemiskinan. Kita tidak boleh ada lagi angka kemiskinan. Kita tidak boleh lagi ada angka-angka itu. Tetap finansial dulu yang harus diselesaikan. Ya. Jangan anggaran diperbesar, kemiskinan tambah gede. Karena anggarannya bukan untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan jadi terinspirasi. Jadi walaupun bagaimana, sehat itu sehat finansial. Sehat itu status sosial orang itu harus naik. Tidak ada lagi piramida di sana. Tidak ada lagi harus bermasalah banyak di tingkat bawah. Demikian saya lanjutkan Mas Agung. Silakan Mas Agung. Aku nih dok pengen tanya nih. Tadi kan dokter bilang katanya kalau untuk sehat itu murah ya, dengan jalan kaki, dengan kita minum kopi, dan dengan ngerokok tadi Pak dokter bilang juga. Nah ini kan kalau banyak orang yang bilang kan kontradiksi gitu dok jadinya. Sementara kan peringatan pemerintah merokok membunuhmu ini. Nah itu gimana bisa tolong dokter jabarkan? Saya tidak berorientasi ke industri. Saya tidak berorientasi ke apa istilahnya ya? Ke peperangan di bisnis ya. Kalau rokok jelek, kenapa tidak ditutup semua pabriknya? Jadi tidak ada lagi devisa yang dihasilkan oleh rokok. Kalau rokok dibatasi tidak boleh dengan bea cukai, tidak boleh untuk anak-anak dan lain sebagainya. Kenapa nggak ditutup saja? Karena generasi ada lagi. Sekarang, contoh nih sekarang. Ini fakta banget nih. Tidak boleh anak-anak. Pertanyaan, anak-anak itu mau jadi besar tidak? Yang tadinya tidak boleh merokok. Oh sorry ya, saya udah 17 tahun sekarang. Saya boleh merokok. Jadi apa larangan di sana? Nggak ada. Oke, sekarang kebetulan Mbak Jessica merokok. Ya. Data tadi menunjukkan laki-laki di Indonesia itu hanya 0,7 per mil. Sementara wanita yang notabene tidak merokok, angka kankernya 2,9, 4 kali lipat. Terus apa yang mau kita ributkan? Rokok atau penyakit kanker? Nah, ini yang ini bicaranya dari sisi rokoknya. Ya. Jadi, balik lagi, yang saya ingin diskusikan adalah komposisi yang ada di tembakau. Ya, ingat ya, bahan bakunya adalah CO2 dan H2O. Berarti komposisi yang ada di tembakau sama dengan di bayam. Dengan di kopi. Dengan di kopi, dengan di kangkung, dengan yang lain tidak dilarang, dengan tidak menyebabkan kanker. Bisa diterima. Jadi, bisa. Bicaranya ada larangan, bicaranya kenapa nggak dilarang total? Bisa diterima. Ya adalah karena industri, karena devisa. Jadi kita tidak perlu ke sana. Kita harus berpikirnya sekarang, oke, silakan. Yang tidak merokok silakan. Tapi jangan menjelekan. Karena fakta yang terjadi adalah orang yang kena kanker ternyata lebih banyak wanita yang notabene tidak merokok. Laki-laki dikonotasikan sebagai perokok, tapi ternyata kecil sekali, 0,7 per mil yang kena kanker di Indonesia. Demikian juga dengan dunia. Nah, ini harus kita pikirkan. Kanker hubungannya adalah bukan karena karsinogeniknya, tapi siapa yang rajin makan. Siapa yang rajin makan protein. Makin tinggi dia kena protein, tidak merokok pun, sekali lagi, tidak merokok pun, dia kena kanker.
Karena makanan terlezat adalah makanan enak. Kanker. Ya. Oke. Bagaimana dengan kopi? Sama. Bagaimana dengan olahraga? Sama. Jangan bicara sepatu Nike, jangan bicara sepatu Adidas atau bermerek dan lain sebagainya. Dengan tidak pakai alas saja, itu jauh lebih sehat orang jalan kaki. Ini jadi lain persoalan lagi, apalagi sampai menyentuh bumi, menyentuh permukaan bumi, menyentuh unsur-unsur yang ada di bumi, itu jauh lebih sehat lagi. Nggak ada seorang petani yang setiap hari atau ketika dia mengolah tanahnya di sawahnya itu sakit, nggak ada cerita itu. Kalau petani sakit itu luar biasa, harusnya geger dunia. Kenapa? Karena dia sehat. Setiap hari dia jalan kaki, setiap saat kakinya bersentuhan dengan bumi. Ingat ya, tangannya aja sedemikian kotor loh kalau kita menilai secara fisik. Dia makan dengan cuci tangan yang ada di situ, kemudian makan biasa. Tidak sakit perut seperti yang Kang Kabayan ceritakan tadi. Ini yang jadi persoalan. Jadi bukan masalah sehat karena higienisnya, karena sanitasinya. Promosi higienis sanitasi saja udah sedemikian gencar, hasilnya no. Ingat ya, Indonesia masih banyak yang sakit. Jadi bukan bicara di sana. Demikian juga dengan infeksi lain. Demikian juga dengan hal-hal yang harus kita pahami adalah terlalu banyak promosi, tapi promosinya bukan kesehatan. Promosinya adalah produk. Oh, ini harus pakai sabun, harus pakai cuci tangan dan lain sebagainya, tapi harus pakai sabun. Enak. Ini harus kita pikirkan sekarang. Oh, harus pakai, enak banget yang untuk yang punya sabun, karena sekarang protokol kesehatan adalah mencuci tangan dengan sabun. Jangan sampai terjebak ke sana. Kita lakukan yang kita bisa lakukan, tapi kita intinya adalah tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Kita tinggal bertahan dengan tubuh yang sehat. Jangan berdebat atau jangan berargumentasi karena rokok lah, karena itulah, nanti dilawan lagi akan beda banget. Diskusinya akan tambah perang nanti. Nah, ini yang itu kan, ini apalagi langsung mantap. Salah pencet apalagi nih, tidak ada lagi pertanyaan, saya tarik ke bawah. Izin dokter. Monggo, silakan. Bagaimana dengan kita yang punya alergi seperti itu, kayak alergi kacang atau apa, kadang suka gatel atau tumbuh jerawat. Nah, itu bagaimana dokter untuk penyelesaiannya, untuk memilih mana yang makanan yang dapat mengakibatkan alergi seperti itu, dokter? Baik, saya jawab. Singkatnya itu seolah-olah, apalagi kacang dengan jerawat, itu seolah-olah hubungannya dekat banget. Itu salah besar. Yang menyebabkan jerawat itu bukan kacang. Yang menyebabkan gatal, dokter? Atau sama juga sekarang. Jadi gini ceritanya. Yang kita makan adalah protein. Yang menyebabkan reaksi berlebihan adalah protein. Nah, protein yang sering menyebabkan alergi itu munculnya bukan dari protein nabati, tapi dari protein hewani. Jadi, sekali lagi, jangan menyalahkan kacang, orang menjadi jerawat. Jangan menyalahkan kacang, menyebabkan asam urat. Jangan menyebabkan kacang, menyebabkan alergi. Tapi kita siasati lagi, makanan hewan apa yang kita konsumsi. Kalau makanan hewan itu kita bisa kurangi, meskipun kita makan 1 kilo kacang, apalagi di Bali. Di Bali itu kalau udah kacang Bali, orang berbicaranya 1 toples itu bisa habis hanya untuk nonton bola doang. Artinya dia tidak bereaksi apa-apa, dia tidak kena asam urat, dia tidak alergi, dia tidak punya kolesterol tinggi. Karena dari dulu kacang itu, ingat ya, dari dulu umur kacang itu jauh dengan umur kita. Dia dihadirkan ke bumi untuk sehat, bukan untuk jelek, bukan untuk alergi. Tapi kalau udah pemeriksaan, betul-betul diperiksa nih, faktor apa yang menyebabkan dia alergi, dan jawabannya adalah salah satunya kacang, apalagi kacangnya spesifik A, maka coret itu, kan masih banyak kacang yang lain. Almond, ini itu, banyak sekali rangkaian kacang. Chia seed, katakanlah, itu kan sama, gandum dan lain sebagainya, itu jenis-jenis kacang-kacangan atau jenis-jenis biji-bijian yang dahsyat gitu loh untuk kesehatan kita. Gitu Mbak Gayatri ya. Monggo, silakan.
Ini ada lagi yang bertanya. Ada yang bertanya. Asinan, apa kabar dengan asinan Bogor, Dok? Buah yang dimix dengan cuka. Buahnya dimix dengan cuka. Nggak ada yang salah. Dengan cuka, dengan fermentasi, tidak ada yang salah sama sekali. Silakan. Ya, sekali lagi silakan. Dibandingkan dengan kita berbasis hewan. Sekali lagi, berbasis hewan, kolesterol itu jauh lebih jelek. Kalau hanya sekarang kita ingin mengawetkan makanan kita dengan pemberian cuka, maka terjadilah asinan Bogor atau asinan-asinan. Karena belum tentu di tempat lain ada yang mengolah seperti asinan Bogor kayak gitu kan. Orang Jawa katakanlah, bingung dia dikasih tahu makanan apa ini asinan. Bingung karena di sana tidak ada seperti itu. Tapi dengan diasin, dengan dikasih cuka, dengan menjadi asinan atau difermentasi, sayuran misalkan, difermentasi menjadi A, B, C, D, sayurannya apapun, itu tetap tidak mengurangi nilai. Bahkan, sekali lagi, bahkan unsur obatnya, unsur membantu untuk memberikan penyembuhan itu jauh lebih dahsyat karena ada aktivitas fermentasi. Ya, ini yang menjadi apa namanya? Mungkin diskusinya akan menarik lagi kalau kita sudah bicara ingin mempercepat penyembuhan. Makanan difermentasi itu akan berlipat untuk manfaatnya. Kenapa? Karena tubuh kita melakukan fermentasi. Jadi kalau di luar sudah difermentasi masak dalam tubuh kita, berarti 100% dia akan mudah sekali diterima oleh tubuh kita. Makanan yang sudah fermented. Tapi dasarnya tetap alami. Jadi kalau misalkan kita punya apel dijadikan cuka apel, itu dasar hasilnya. Sekarang apalagi? Pokoknya konteks fermentasi hasilnya, itu dasar. Lagi kombinasi dari sekian buah, sekian sayur. Itu pasti akan dahsyat sekali. Iya, siap. Apalagi ada pertanyaan lagi? Ini banyak ini. Saya bacain. Ya, silakan Barum. Enggak apa-apa. Ini ada lagi. Dokter tanya bagaimana memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita saat itu. Saat ada banyak macam makanan di depan kita. Nah, ini jawabannya menarik seperti yang tadi lagi ya. Ketika kita berbicara kebutuhan, itu berarti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, kemudian trace elemen, dan seterusnya. Ya, itu semua ada di dalam buah, sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan. Sekali lagi, kalau sekarang kita bicara kalsium saja. Kalsium diributkan susu. Setuju? Semua berlomba-lomba supaya tidak kena osteoporosis, minum susu. Padahal kadar kalsium yang ada di dalam susu dibandingkan dengan kalsium yang ada di bayam dan di tomat itu 2 kali lipat lebih. Kita tidak dapat pelajaran itu. Nanti cek balik lagi ke Google, kadar kalsium yang ada di bayam, kadar kalsium yang ada di kentang, kadar kalsium yang ada di buncis, di kacang-kacangan, di tomat itu lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan kalsium dalam susu. Nah, jadi kalau untuk memilih, saya tidak akan kompromi lagi. Pilihlah makanan berbasis alami. Bukan olahan. Sekali lagi, bukan olahan. Apa yang harus jadi apa ya? Satu ilustrasi. Ya. Kalau kita makan ikan mentah, seperti yang dilakukan sama orang Jepang, itu nggak ada yang sakit. Karena mentah. Tuhan menciptakan ikan untuk dimakan. Ikan mentah loh. Ya. Bukan dijadikan pepes, bukan dijadikan gulai, bukan dijadikan apa-apa. Karena dia mentah. Bisa diterima. Nah, balik lagi sekarang ke konteksnya ke sayuran. Balik lagi ke buah-buahan. Apakah kita harus membuat sate dulu untuk makan? Harus dijadiin gulai dulu, gulai apel atau rendang apel. Supaya kita bisa makan apel. Jadi Tuhan sudah menciptakan yang ready to eat. Benar-benar ready. Dia dengan karbohidratnya, dengan proteinnya, dengan lemaknya, dengan vitaminnya, dengan trace elemennya. Dengan semua unsur sudah ada di dalam makanan yang ready to eat. Tidak perlu masuk dulu, tidak perlu dikasih bumbu, tidak perlu dipanasin dulu, tidak perlu dikukus dulu, tidak perlu diapa-apain, tinggal dimakan. Nah, ini yang jawaban pertanyaan makanan apa.
Jadi salah kaprahnya tuh ada di sana. Kita salah memilih makanan karena ada modernisasi. Karena ada perlakuan yang tadinya bau amis, katakanlah kita bicara kepiting, bicara cumi, itu bisa dirubah menjadi makanan lezat. Jadi seolah-olah itulah makanan sehat, itulah makanan yang berprotein. Tapi lupa di sana. Ternyata mengandung kolesterol. Ternyata itu adalah makanan terlezat buat sel kanker. Maka angka kesakitan kita tidak pernah turun. Gak apa-apa. Makan apa saja. Orang yang sudah di kemo saja masih dianjurkan makanannya apa saja. Jadi setelah di kemo atau beberapa waktu setelah di kemo, bukannya sembuh, orang itu malah mati. Karena tetap makanan konteksnya. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita sama-sama. Begitu Mbak Arum tadi penjawabannya. Jadi makanan yang dipilih nggak usah susah-susah. Kita punya tahu, kita punya tempe, kita punya sayuran. Dengan tahu, tempe, sayuran saja harusnya orang Indonesia tidak ada yang sakit. Saya ini kebetulan Mbak Jessica ada di Europe, ya. Tempe di Belgia itu harganya berkali-kali lipat. Atau tanya sama Mbak Jessica lah. Kalau kita ngirim tempe nih, ekspor tempe ke Paris, ke Perancis, harganya berapa? Di sana mahal sekali harga tempe. Tolong confirm nanti Bu Jessica. Artinya apa? Berarti di sana tuh nilainya tuh tinggi sekali kita bicara tempe. Nah di kita makan tempe kayak orang yang miskin. Ini pengetahuan yang jelek dari kita. Nggak ada yang mempromosikan tempe. Masyarakat Indonesia harus sehat dengan tempe. Nggak ada yang ke sana. Demikian juga dengan tahu. Kita bisa ngirim tahu ke sana, harganya berkali lipat. Jangan bicara itu, tanya sama Jessica. Daun pisang saja, kalau kita ekspor ke sana, harganya berkali-kali lipat. Karena di sana memerlukan daun pisang yang tidak ada di sana. Confirm Mbak Jessica, silakan jawab. Betul. Tahu, tempe mahal sekali di sini. Nah, jadi kalau kita berbicara, saya hanya menganjurkan buah, nasi, sayuran, terus kemudian tahu, tempe, umbi-umbian, kacang-kacang. Kita nggak ada yang sakit. Bukan cuma menerima nutrisi, tapi menerima nutrisi terbaik, dan di dalamnya sekaligus anti demam, anti sakit, anti ini, anti itu sudah didapatkan dari sana semua. Jadi makan sehat dan sembuh. Makanan sehat kalau diberikan kepada orang yang sakit, dia akan menuju ke kesembuhan. Makanan sehat kalau diberikan kepada orang, maka dia akan tidak sakit atau preventif. Mudah-mudahan ini jadi pemikiran buat kita sama-sama. Sayur mentah banyak enzimnya, bagus untuk tubuh. Nah, Mbak Gayatri udah ngasih informasi kayak gitu. Apalagi mentah, apalagi raw food. Ketika kita bicara raw food, makanan mentah, berarti tidak dilakukan perlakuan. Tidak ada nilai nutrisi yang turun. Tapi kalau dilakukan dengan masak begini dan begitu, pasti ada nilai nutrisi yang turun. Ini bagus sekali. Dokter, dokter saya ada ini nih, ada ini ya, kan saya juga ada problem hormon kemarin. Itu dokter saya menyarankan untuk tidak boleh memakan daging atau yang mengandung hewani seperti dairy juga, cheese. Terus kemudian salah satunya lagi yang lainnya itu tempe dan tahu, dokter. Karena ada soynya. Karena kan itu soy dan itu kan untuk laki-laki juga tidak bagus katanya karena ada hormon apa itu ya untuk yang laki-laki, aku lupa namanya. Bagaimana dokter? Enggak. Kalau berbasis hewani saya setuju akan sangat memperburuk orang. Balik lagi konteksnya. Sistem hormon itu berhubungan dengan sistem lain. Berhubungan dengan sistem kardiovaskular kita, berhubungan dengan pencernaan, berhubungan dengan pernapasan, berhubungan dengan enzim, berhubungan dengan semua. Jangan berdiri sendiri. Tolong teman-teman semua malah siasati, tidak ada sakit hormon saja. Sakit ini saja, sakit itu saja, tidak. Itu semua berhubungan. Nah, saya setuju dengan tadi penjelasan. Tapi kalau ketika disebutkan dengan kita harus berbicara soyanya. Itu soya yang tidak organik. Soya yang GMO itu yang jadi persoalan. Karena di sana karsinogenik. Maka tidak menyelesaikan persoalan Mbak Gayatri. Tapi kalau tahu tempenya betul-betul, mohon maaf sekarang kita sulit sekali ya. Mencari kedelai saja sulit. Kedelai.
Import berarti GMO. Nah, ini yang menjadi kita sadari. Oke, kita siasati lagi sekarang. Apakah kita harus dengan tahu tempe? Kalau tidak dengan tahu tempe kan kita bisa melakukan. Tapi yang lebih fatal lagi, sekali lagi, yang lebih fatal lagi untuk kasus-kasus dengan kelainan dalam tubuh kita, termasuk adalah kelainan hormonal, itu tidak ke sana. Kalau disudutkan sekarang, kedelai, kecamba, berhubungan dengan hormon, hormonnya adalah hormon testosteron, hormonnya adalah hormon di kewanitaan, dan lain sebagainya. Tidak demikian. Tidak sesederhana itu. Kompleks yang ada di dalam, artinya adalah lebih banyak positifnya dibandingkan dengan yang negatifnya. Jadi silahkan, kalau buat saya silahkan. Cuman persoalannya ada di soyanya, ada di kacang kedelainya. Kalau kacang kedelainya organik, jauh lebih fantastik hasilnya. Karena di sana proteinnya bagus, dia tidak. Jangan bicara hormon itu atau fitohormonal, fitohormon yang ada di dalam tumbuhan, baik dari kacang maupun dari daun maupun dari buah, itu selalu ada. Jangan terlalu berteori atau jangan menghitung mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, atau mana yang kurang baik, karena semuanya adalah baik. Ketika kita kolaborasikan antara kacang kedelai dengan chia seed, katakanlah, dengan biji-bijian yang lain, itu automatically persoalan Mbak Gayatri dengan kelainan hormonalnya akan mudah sekali selesai. Demikian Mbak Gayatri. Nggih, monggo. Ini masih ada lagi yang pada nanya nih di kolom chat. Tadi untuk pertanyaan yang dari Bang Martin mungkin udah dijawab ya, yang ikan. Berarti ikan itu lebih baik dimakan mentah gitu, Dok, sebagai protein, sumber protein. Oke. Probolinggo, Mbak Endang, apalagi Pak Hasim merokok yang berfilter. Nah, rokok filter tadi udah jawab, yang tidak berfilter lebih baik. Ya, tapi bukan tidak dijawab ya. Pasti akan gambarannya karena sayuran. Kemudian apalagi ini? Apa tadi Mbak Jessica tadi pertanyaannya apa dari ikan, Dok, tentang ikan. Sumber protein dari ikan. Kalau kita memungkinkan, sekarang kita bicaranya kan, saya hanya memberikan ilustrasi orang Jepang. Ya, sekali lagi, ikan, kalau ikannya yang diciptakan sama Tuhan kan ikan, bukan pepes ikan, bukan goreng ikan, bukan ikan saus tiram, bukan ikan bakar loh yang diciptakan sama Tuhan. Adalah ikan. Jadi kalau itu kita bisa siasati, silahkan. Tapi kalau itu sulit, ya jangan dipaksakan. Untuk apa? Karena di sana mengandung kolesterol. Bisa diterima sekarang. Di sana mengandung kolesterol. Dan ikan mana? Yang dipilih sama orang Jepang juga bukan ikan sembarangan. Kalaupun kita bicara salmon, katakanlah salmon yang betul-betul nilainya tinggi sekali. Dan itu tidak mudah. Tapi kan salmon juga, Dok, sekarang banyak ini, Dok. Yang salmon dari peternakan itu kan di banyak ininya, Dok, racunnya ternyata. Hampir semua kita harus memperlakukan cara. Kalau kita kalau kita sudah mulai bicara peternakan, kalau sudah kita bicaranya adalah industri, maka semua jelek, tidak ada yang bagus. Bagaimana orang Jepang itu sehat? Karena dia memilih di laut dalam, di laut yang jarang, dan seterusnya. Dan ingat ya, nilainya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nilainya itu mahal sekali untuk konsumsi itu. Jadi bukan bicara sushi yang biasa kita ketemu, apalagi di kita, itu lain ceritanya, beda dengan itu. Saya pengen sehat, makanlah sushi gitu. Nggak bisa. Lihat lagi sekarang, susinya dari mana, ikannya dari mana. Kalau berasal dari peternakan, pasti jelek semua, karena di sana pelet, di sana kimia, di sana hormon, dan lain sebagainya. Saya setuju dengan Mbak Jessica. Siap. Oke, ada lagi. Terus ini ada pertanyaan Mas Bagus Dakar. Kalau di Probolinggo ikannya diasap, Dok, katanya. Masih aman kah kalau diasap? Tidak, sama juga. Mau diasap, setelah diasap apa? Dijadikan A, B, C, D, sama. Pokoknya selama itu masih ada hewani dan itu kolesterol, mohon maaf, maka tidak akan pernah selesai persoalan kita. Jadi kita harus sederhanakan. Sudah ya, ikannya itu sudah diasap, sudah dibuat enak, harganya mahal. Nah, sorry, lebih baik coret. Itu. Oh iya, ini. Aduh, Dok, kejam ya untuk kejam sehat. Banget. Nah, demikian juga dengan perkebunan yang banyak pakai obat dan lain sebagainya. Ini memang persoalan besar. Ini dari
dari seseorang yang pakai Redmi 9. Jadi setiap perkebunan, setiap peternakan pasti negatif. Sekali lagi pasti negatif. Tapi sekali lagi, kalau kita memilih hasil dari perkebunan dibandingkan dengan hewan dari hasil dari peternakan, kita masih di posisi menang. Bisa diterima. Meskipun di situ ada pestisida lah dan lain sebagainya, tubuh kita akan jauh lebih kompromi. Ini persoalan industri. Industri itu berarti orang yang punya uang sehingga dia buat perkebunan, sehingga dia pakai pestisida, dia melakukan rekayasa genetika dan lain sebagainya. Itu pasti memang hasilnya alami. Kalau kita punya hidroponik, kalau kita bisa melakukan organik tanpa dengan pupuk dan lain sebagainya, itu jauh lebih sempurna. Bisa diterima nih, mungkin bisa diterima sama saya. Sayuran mentah isinya bagus. Nah ini oke, sudah. Bagus sekali. Ini ada yang tanya, dokter. Gih, monggo. Dari Kang Martin Elia, apa Kang Martin biasanya? Dok, kalau fermentasi itu baik, bagaimana kalau destilasi? Bisa lebih baik lagi kah? Oke, ini kita sekarang bisa bicaranya destilasi untuk menghasilkan apa? Semua proses, artinya begini. Jadi kalau kita bicara fermentasi, kita bicara ekstraksi, kita bicara destilasi, proses menuju pemilihan, kalau dasarnya adalah dari alami, pasti hasilnya adalah jauh lebih bagus. Jadi silakan lakukan. Sekarang katakanlah sekarang kita ingin ngambil sesuatunya, uapnya dikeluarkan atau melalui uapnya, maka kita akan sudah jadi fermentasi, katakanlah sudah jadi air, katakanlah, tapi kita keluarkan airnya, maka itu adalah destilasi. Didapatkanlah suatu unsurnya. Sangat bagus. Tapi ingat, itu bukan makanan ya. Kita masuknya kalau sudah fermentasi dan lain sebagainya, itu bukan cuma makanan. Itu adalah untuk meningkatkan nilai sebagai pengobatannya. Nilai, atau kalau bicara obat, nanti saya dimusuhin lagi sama tukang obat ya. Membantu penyembuhan atau mempercepat membantu penyembuhan. Nah, itu akan lebih damai lagi. Jadi yang hasil destilasi, hasil fermentasi, hasil ekstraksi, hasil isolasi dari alami, dari tomat lah, dari sayur inilah, dan apapun judulnya, maka itu saya lebih memposisikan bukan sebagai makanan biasa, tapi itu adalah mempercepat, membantu penyembuhan any kind of the disease. Apapun sakitnya dengan pemilihan fermentasi, destilasi, ekstraksi, isolasi, itu akan jauh lebih dasar. Itu jawabannya. Monggo. Ada lagi dari Redmi atau Mas Samsul Hadi. Oh ya dok, kalau dari makanan lebih baik alami gak dimasak, bagaimana dengan obat herbal? Apa juga lebih baik dimakan mentah? Obat herbal, bagus pertanyaan. Jadi kalau ada simplicia, baik itu daun maupun akar dan lain sebagainya, nyun sewu ya. Kalau bisa makan langsung, monggo. Tapi kan rata-rata sulit sekali. Paling tidak direbus. Bisa diterima ya. Paling tidak direbus untuk simplicia. Tapi karena balik lagi sekarang ke industri itu mempermudah gitu loh. Ketika ada daun, ketika ada akar, ketika ada simplicia yang lain, maka dilakukan ekstraksi, dilakukan pembuangan tepungnya, pembuangan airnya. Jadi kalau dibandingkan sebetulnya adalah yang pengolahannya sederhana, itu nilainya tinggi. Tapi persoalan yang terjadi ketika orang itu suruh sambiloto lah, atau biji mahoni lah yang pahit luar biasa. Belum apa-apa aja udah mundur. Aduh, pahitnya minta ampun. Nah, itu harus dikikis. Sekali lagi harus dikikis. Jadi jawabannya adalah betul. Makin tidak diolah atau makin sederhana pengolahannya, makin bagus. Tapi kesulitannya, jangankan bicara pahit. Ya, jangankan bicara mau mengikuti anjuran. Udah ngerasain pahit aja langsung mundur duluan. Tapi kalau pahit itu dijadikan kapsul, pahit itu difermentasi sehingga tidak ada rasa pahit lagi. Paria katakanlah, paria itu kan pahitnya luar biasa. Tapi kalau gitu bisa dilakukan menghilangkan pahitnya, maka orang akan bisa merasakan manfaat dari buah paria. Demikian jawabannya. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya langsung aja dibuka mic-nya. Amin. Kuda manyakan daun, ototnya gede-gede. Nah itu. Ini yang menarik. Jadi
apa ya? Kita harus berpikir sekarang, kita harus berpikir betul-betul atau jernih kita berpikir. Seharusnya karena kita ini berhubungan dengan genetika, ya. Orang berbicara ada faktor keturunan sehingga orang itu sakit diabetes. Ada faktor keturunan sehingga pas orang itu sakitnya hipertensi, kanker dan lain sebagainya karena faktor keturunan. Faktor keturunan itu statistik. Sekali lagi ya, ternyata bapaknya begitu, ternyata neneknya begitu, ternyata statistiknya menunjukkan itu. Tapi yang memegang peranan tetap makanan. Sekali lagi, tetap makanan. Jadi kalau bagaimanapun juga dari pola makan itulah yang menyebabkan kita ini sakit. Ketika bicara di faktor keturunan tidak ada diabetes, orang yang rakus, orang yang sering makan, orang yang suka makan, maka kemungkinan diabetes akan terjadi. Kemungkinan hipertensi akan terjadi. Kemungkinan gagal ginjal akan terjadi. Balik lagi ke sana. Silakan. Saya mohon maaf, saya besok ada penerbangan ke Pontianak. Jadi saya harus berangkat pagi dari Bogor menuju ke Bandung. Bandung saya harus pemeriksaan PCR karena harus berangkat ke Pontianak. Saya batasi di jam 12 ya. Ini udah atau jam 1 waktu sana nih. Sudah menunjukkan jam 23.54. Silakan Mas Agung. Ini dokter, ini kan udah 2 jam. Siap, dokter. Amin. Monggo ini kita sudahi dulu untuk sesi kita pertama. Nanti kalau memang ada pertanyaan, monggo dilanjutkan di sesi kedua yang offline. Sebelum saya minta untuk pesan-pesannya yang bisa bagi kita semua lah yang di sini sama yang bisa. Baik, terima kasih Mas Agung. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sampai lupa dari tadi sampai saking gara-gara kabayan, jadi saya tidak menyampaikan assalamualaikum, tidak salam, tidak. Aduh, tidak ada cerita rahayu dan lain sebagainya, salam kebajikan, saya mohon maaf. Tapi ini adalah menarik buat saya. Terima kasih gara-gara kabayan. Jadi saya akrab sekali dengan Kang Kabayan karena kita banyak podcast dan banyak diskusi yang lain. Saya ingin menyampaikan yang sama kepada teman-teman semua. Kita tidak boleh sekali lagi menggantungkan permasalahan kepada orang lain. Demikian juga dengan permasalahan kesehatan pada diri kita atau pada keluarga kita. Tapi kita harus belajar terus-menerus bagaimana kita menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Konteksnya ini berat sekali lagi. Karena apa? Karena pasti akan menyangkut ke finansial. Jadi tugas kita berat sekali karena kita menyehatkan dompet orang lain. Sebelum menyehatkan dompet orang lain, maka dompet kita harus tebal. Sekali lagi, dompet kita harus keras dulu. Ini yang jadi persoalan. Jadi silahkan kita perpanjang lagi diskusinya, silahkan kita silaturahmi demi silaturahmi, diskusi demi diskusi lagi. Tapi persoalannya adalah balik lagi. Sehat itu bukan cuma sehat fisik. Sehat itu finansial, sehat itu spiritual. Nanti mungkin ada Pak Kiai, Pak Pendeta, Pastor, dan lain sebagainya, siapapun, Romo, dan lain sebagainya, untuk membicarakan sisi spiritualnya. Jadi melengkapi apa yang kita diskusikan. Nanti ada orang yang jago secara finansial, yuk kita gabung. Jadi 3 unsur itu kita satukan agar mendapatkan satu konsep yang luar biasa. Karena ini diperlukan untuk anak bangsa kita, untuk kita semua. Indonesia harus menang, Indonesia harus tinggi nilainya. Itu yang mungkin bisa disampaikan Pak Agung buat teman-teman. Sekali lagi, saya nyun pamit. Silakan diskusi dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Saya serahkan kepada Pak Agung. Saya pamit sekali lagi. Kang Kabayan, nanti kita ketemu lagi di Cijagra, ketemu lagi di Bandung. Yang lain juga sama. Insya Allah saya ke Bali atau ke Jawa Timur juga saya akan kasih kabar. Demikian yang saya sampaikan. Siap, sama-sama. Terima kasih. Saya jadi nggak takut sekarang ketemu dokter. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Monggo.
Iya, terima kasih kepada Dr. Setio dan Kang Kabayan, juga dengan tim kreatif Satria Nusantara. Silakan Kang Kabayan, ada masukan lagi? Sudah, sekarang pokoknya saya sudah tidak takut lagi ketemu dokter. Ternyata betul juga sehat itu murah. Tapi yang susah ngambilin dompet. Mahal-mahal juga jadinya. Pemikiran kita harus mengatakan mudah-mudahan dengan usaha, dengan ikhtiar semua mudah. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga dengan ngopi udara malam ini di Warung Kesatria Nusantara dapat memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua dan juga khususnya generasi muda agar kita semua dapat menjaga dan melestarikan kesenian, budaya Nusantara tercinta kita, juga kesehatan. Seperti itu, sampai jumpa kembali Kesatria Nusantara berikutnya. Terima kasih. Rahayu. Silahkan Pak Rudi.